Ibu. Silahkan Neng, nggak apa-apa. Ya, Ibu maaf saya masih lagi membantu ada waktu. Iya. Selama Ibu ada waktu, insya Allah akan membantu. Ya, jadi alhamdulillah kita CGP ini sudah sampai di modul 3.1. Alhamdulillah. Nah, 3.1 itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, kita sudah mengeksplor materi dalam modul. Nah, sekarang waktunya kita belajar nih dari Ibu sebagai seseorang yang sudah bisa memimpin, kemudian berhubungan dengan banyak orang ya Bu ya. Tentunya sering dihadapkan pada kasus-kasus tertentu ya Bu ya. Ibu sebelumnya punya pengalaman tidak ya Bu ya, dihadapkan pada kasus-kasus yang menuntut Ibu untuk mengambil keputusan gitu? Sering banget, aku ya. sering banget. Dalam Ya, kehidupan mah kita tidak terlepas dari dihadapkan pada masalah. kalau selama jadi kepala sekolah tuh dengan tupoksi Ibu, kira-kira ada nggak ya yang kasusnya itu berkaitan langsung dengan tupoksi Ibu sebagai kepala sekolah? Ya biasanya kasus-kasus yang Ibu hadapi yang berkaitan dengan tupoksi Ibu biasanya menghadapi guru gitu ya. Kalau umumnya contoh guru ada halangan kan, murid itu otomatis mungkin tidak bisa diajar oleh guru tersebut. Iya. Berarti kan Ibu harus mengambil solusi bagaimana supaya walaupun guru tersebut tidak hadir tapi tetap kelas itu berjalan, KBM-nya itu salah satu contoh kasus-kasus yang Ibu hadapi yang sering terjadi ya. Dari kasus tersebut Bu, ada nggak yang menuntut Ibu untuk mengidentifikasi nih, wah kasus ini ternyata mengandung dilema gitu, jadi Ibu memiliki kesulitan untuk memutuskan karena berhubungan dengan benar dan benar ataupun benar dan salah yang sering kita sebut sebagai dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri untuk mengidentifikasi ini tuh sesuatu yang mengandung dilema etika gitu, atau mengandung benar dan benar, atau ini tuh bujukan moral mengandung benar dan salah gitu, ada nggak Bu ya cara untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut? Kalau untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut, biasa Ibu mengambil langkah-langkah. Yang pertama, menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah. Biasa yang Ibu lakukan seperti itu, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, dan terakhir mungkin menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik. Ya, super sekali. Jadi Ibu sudah melibatkan banyak pihak ya Bu ya, supaya Ibu mungkin bisa memutuskan ini tuh dilema etika atau wujudan moral mungkin ya. Iya, betul. Nah sekarang berkaitan dengan kedua hal tadi Bu ya, wujudan moral yang melibatkan peristiwa benar dan benar, ataupun rujukan moral benar dan salah. Nah, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Adakah hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu terkait dengan pengambilan keputusan ini seperti apa? Bagaimana? Jadi kalau untuk mengambil keputusan tersebut biasanya Ibu tidak serta-merta Ibu sendiri yang memutuskannya, tetapi Ibu juga suka mengambil pendapat yang lain, misalnya dari guru atau dari mungkin kalau berhubungan dengan siswa dari orang tua ya. Jadi tidak diambil keputusan itu serta-merta dari Ibu, tetapi Ibu juga mempertimbangkan dari pendapat orang lain. Mungkin itu saja pendapat Ibu. Nah, kalau Ibu sudah memutuskan bahwa hal tersebut mengandung dilema etika atau wujudan moral, tentunya kan ada step selanjutnya terkait dengan langkah-langkah untuk melakukan keputusannya gitu. Langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Bu? Ya biasanya kan menganalisis dulu, mengidentifikasi masalah tersebut, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian setelah diidentifikasi kita cari-cari data apa yang melatar belakangi sehingga masalah tersebut bisa muncul ya. Kemudian kalau kita sudah mendatanya, kemudian kita hubungkan dengan teori-teori yang benar gitu ya untuk menangani masalah tersebut, sehingga nanti dalam penanganannya itu tidak
salah untuk mengambil keputusannya jika kita udah mencari solusi atau apa ya, kalau disebut obat mah obatnya yang tepat gitu, mencari obatnya yang tepat, berarti baru kita mengadakan tindakannya bisa berupa mungkin nasihat atau bisa apa berupa selain nasihat bisa berupa kasus tersebut bisa mungkin di apa ya maksudnya itu bukan dilaporkan kepada ahli gitu kalau masalah ini bisa ke psikologi yang lebih nah ahli gitu. Ya, saya sudah bisa menangkap nih ternyata untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan-keputusan yang mungkin ibu hadapi di sekolah itu membutuhkan waktu yang panjang, terus ada banyak pihak yang harus dilibatkan. Tentunya ada kendala-kendala mungkin ya dalam memunculkan atau melakukan hal-hal tersebut. Kalau bisa saya ingin tahu nih Bu ya, kira-kira ada nggak sih kendala-kendala yang selama ini Ibu hadapi untuk melakukan hal-hal tadi? Ya kendalanya mah biasanya jika yang ibu tangani kasus tersebut itu tidak bisa diajak kerjasama gitu ya. Jadi kalau ibu umpamanya mau menangani sesuatu tapi yang diajak untuk diperbaikinya itu tidak apa ya, tidak bisa menerima sehingga kan menjadi bingung ke ibunya. Kemarin juga kan ibu ada kasus ada anak yang tidak sekolah sudah ada mungkin 4 bulan. Sama seperti kemarin ya Bu, masalah saya 2 minggu nih anaknya nggak sekolah. Anaknya nggak sekolah. Kadang-kadang kita memang menginginkan dia sekolah rajin, tetapi di satu sisi orang tuanya juga dia memiliki masalah, sehingga bisa ini Bu, ya, jadi kita harus mempertimbangkan 2 sisi yang berbeda dalam satu masalah. Nah itu gitu. keinginan ibu seperti itu, tapi di sana juga memiliki masalah juga gimana? Berarti kita harus sama-sama kerjasama, harus tim gitulah. Kalau untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa ibu sendiri, harus dia juga sadar untuk berusaha menyelesaikannya. Sadar sendiri ya Bu ya orangnya juga untuk menghadapi masalahnya sendiri ya mungkin ya Bu ya. Jadi tantangannya sudah ada nih punya kendala-kendalanya. Kalau ibu memilih nih kira-kira yang lebih efektif dalam mengambil keputusan dari sisi yang mana nih? Kalau tadi ibu bilang harus melibatkan keputusan ahli, mempertimbangkan pendapat ahli, kemudian ada pihak-pihak lain, warga sekolah, orang tua gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ibu lebih sampaikan lagi. Kira-kira dari semua itu yang lebih efektif itu yang mana menurut ketika ibu mengambil keputusan ini yang harus dipertimbangkan duluan gitu. Menurut ibu yang mana? Yang lebih efektif biasanya ibu kalau menyelesaikan masalah tuh dilihat dulu dari apa kasusnya ya, kasusnya tuh seperti apa. Kalau memang ini bisa ditangani oleh ibu ya langsung oleh ibu. Terus kalau memang itu istilahnya tuh terlalu berat nih masalah yang dihadapi, bisa melibatkan wali kelasnya, bisa melibatkan orang tuanya atau pihak-pihak yang lain yang bisa membantu terselesainya masalah tersebut. Jadi kembali lagi ke proses identifikasi ya Bu ya. Jadi masalah itu yang kemungkinan bisa membantu lebih banyak dan lebih efektif pihak yang mana, mungkin itu ya Bu ya. Gitu. Ya, mungkin untuk setelah tahu nih keputusannya Bu ya, Ibu kalau udah tahu keputusannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, Ibu pernah nggak atau memberikan batasan waktu atau tata kelolanya seperti apa ketika Ibu punya ini keputusan yang tepat gitu, atau ada batasan waktunya kapan akan dilaksanakannya gitu? Mungkin ini juga tetap harus selalu dipantau ya dari kasus-kasus tersebut. Tidak kita udah kasih keputusan hal ini ternyata setelah dilaksanakan kok masih sama tidak ada perubahan. Nah berarti kita harus ada tindak refleksi dan evaluasi. Jadi tergantung ya Bu ya, tata kelolanya berarti tidak ada batasan waktu tapi menitik beratkan pada proses refleksinya dan mungkin pengawasannya ya. Betul. Mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah saya tangkap dari perbincangan Ibu mengenai pihak yang kemungkinan bisa membantu Ibu ya. Kalau
saya ingin bertanya lebih lanjut ya sama Ibu, kita tarik juga pada beberapa kasus atau kasus tertentu nih ya. Menurut Ibu pihak yang lebih efektif dapat Ibu ajak untuk menyelesaikan tugas itu pihak yang mana? Ya tadi itu kan itu berbagai pihak. Kalau ibu tidak bisa menanganinya di apa istilahnya ranah sekolah, mungkin ibu bisa meminta bantuan ke pihak dinas ya, atau konsul lah istilahnya tuh ya, untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga jika terjadi suatu masalah tidak berlarut-larut, dapat segera diselesaikan. Mungkin kan orang punya solusi yang lain ya, dan akan ampuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu mungkin dari itu. Mungkin kalau kemarin kita belajar Bu, ada yang namanya identifikasi keputusan dari sosok panutan ya Bu ya. Kalau saya sendiri di sekolah, ranah sekolah, otomatis mengambil pihak panutannya Ibu sebagai kepala sekolah. Nah kalau saya ingin tahu nih Bu, kalau Ibu sendiri sosok panutan Ibu dalam mengambil keputusan kira-kira siapa gitu? Sosok panutan ya sebenarnya apa, panutan ibu ya atasan ibu, mungkinnya atasan ibu langsung gitu, pengawas ya, gitu ya, kan. Setelah pengawas mungkin nanti ada Ya, kepala bisa kepala kasih dulu kabit, baru terakhir ke kepala dinas. Kalau masih bisa diatasi oleh ibu atau oleh pengawas, mungkin kasus tersebut tidak harus langsung disampaikan ke yang lebih jauh lagi gitu. Itu berkaitan dengan etika pengambilan keputusan ya Bu ya, di mana ada pihak-pihak yang sebelum kita melangkah jauh ada pihak lain yang secara birokrasi lah ya. Birokrasinya harus jelas ya Bu ya. Iya, Setuju sekali dengan gini Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira selama ini yang Ibu pelajari, hal-hal yang bisa Ibu pelajari dari berbagai kasus Ibu ya, berbagai kasus yang mungkin walaupun tidak lama Ibu ada di sini gitu. Hal apa sih yang bisa Ibu pelajari ketika Ibu mengambil keputusan itu? Seperti apa gitu? Hal yang bisa Ibu dapatkan, hal yang bisa jadi refleksi Ibu gitu selama ini. Yang menjadi refleksi ibu biasanya kadang ibu memutuskan hal itu ya untuk menyelesaikan suatu kasus, ternyata belum tentu menurut yang lain itu benar, sehingga ibu juga bisa harus istilahnya minta pendapat yang lain. Jadi setidaknya ibu perlu beberapa orang yang akan membantu ibu sehingga keputusan yang ibu ambil ini tepat gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau itu tepat sasaran gitulah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu nilai kebajikan yang Ibu anut itu ya. Yang pertama tepat sasaran, kemudian harus mempertimbangkan pendapat orang lain tetap. Dan satu lagi mungkin tanggung jawab Ibu ya. Iya, nah itu sebagai tanggung jawab itu. Luar biasa Ibu, banyak sekali hal yang ternyata sekarang bisa saya dapatkan dari sesi ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi, karena sosok panutan saya di sekolah adalah Ibu, nanti pertimbangan Ibu ketika mengambil keputusan tentunya akan menjadi gambaran untuk saya gitu ya. Iya, dan ibu juga sama. Ibu tidak bisa memutuskan sesuatu hal ya untuk menyelesaikan sesuatu itu secara sendiri itu, tapi ibu juga harus minta keterangan atau pendapat di sini khususnya guru ya, warga sekolah gitu. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas berbagi pengalaman. Mohon maaf juga. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu, terkait dengan tugas CGP yang harus saya tunaikan ya Bu. Saya mohon bantuannya dari Ibu karena kita sudah sampai di modul 3.1 ya, mengenai pengambilan keputusan. Kita sudah mengeksplor materi di modul nih Bu ya. Sekarang waktunya kita belajar yang lebih kontekstual dari Ibu. Iya, kejadian nyata dari Ibu yang alhamdulillah sudah punya pengalaman memimpin sebuah lembaga gitu ya Bu. Tentunya kasusnya juga
banyak mungkin ibu yang ditemui. Pasti banyak kalau di sekolah. Iya. Ya bukan berarti kita nggak mau Ada ya masalah. yang namanya masalah itu kayaknya walaupun nggak dicari juga pasti ada. Hanya mungkin berbeda cara mengatasinya. Iya, terkait itu Bu, saya ingin sekali berbagi nih di mungkin sesuai dengan tupoksi Ibu. Ada tidak ya kasus yang Ibu hadapi gitu sehingga Ibu mengalami dilema ketika harus memutuskan dari kasus tersebut? Bisa dibagi nih Bu dengan saya. Ada kayak sebenarnya banyak ya. Jadi dari segi siswa ada, dari segi gurunya ada, terus yang guru berhubungan dengan anak pasti ada ya. Tapi ya mungkin di sesi ini Ya. Ibu coba akan bahas mengenai guru ya. Di Ibu itu ada seorang guru yang memang usianya sudah 59 tahun. Sudah sepuh ya, Bu. September sekarang 59. Berarti kan setahun lagi Dia ya lagi menuju pensiun. Nah jadi tapi semangat beliau tuh luar biasa gitu. Semangatnya luar biasa dan bisa dilihat rutin datang sekolah gitu ya. Nah hanya dari bulan Januari karena kan sebetulnya ibu juga di sekolah yang sekarang itu baru 1 tahun kayak 1 tahun lebih sedikit. Nah ibu tuh melihat kondisi beliau itu semakin lama semakin menurun gitu ya. Terlihatnya dari apa? Jadi beliau itu kalau ngajarnya insya Allah semangat ya, tapi kadang lagi ngajar terus beliau tuh kelelahan gitu kayak kelelahan dan yang akhirnya besoknya kadang jadi nggak masuk karena kondisi kesehatannya drop ya, atau terkadang pada saat hari ini semangat gitu ya full, nah besoknya nggak gitu. Nah jadi kan ibu tuh juga nggak tega ya misalnya, aduh ini gimana gitu, dan menurut informasi yang ibu terima ternyata beliau juga sudah mengajukan untuk pensiun dini karena merasa bahwa khawatir rezekinya jadi gak berkah ya karena mungkin kerjanya jadi kurang maksimal gitu, dan terutama kasihan ke anak-anak gitu. Jadi karena anak-anak jadi nggak gimana ya, misalnya kalau full belajar gitu kan, sama hari ini belajar sama A, besok belajar sama B, kan beda gitu ya. Walaupun memang ada guru yang akan bantu atau mengimpal, tapi kan beda gitu ya. Kalau nyambung ya gitu. Jadi ibu sedikit bingung lagu-lagu yang ragu-ragu ya, dilema gitu. Dilema untuk mengambil keputusan apakah apa yang harus ibu lakukan gitu. Terus keputusan apa yang harus ibu ambil untuk menghadapi situasi. Luar biasa. Menarik di jenjang rentang waktu ibu memimpin 1 tahun tapi sudah dihadapkan dengan kasus yang buat saya lumayan rumit ibu ya, karena ibu memandang dari sisi gurunya tadi ya, kasihan kata ibu ya, terus di sisi lain ada murid gitu ya, pertimbangan lain. Nah mungkin dari kasus ini kita bisa tahu ya bu ya, ada hal yang kasusnya itu kita identifikasi apakah itu benar atau kita sebut sebagai dilema etika gitu, ataukah benar atau salah, atau dengan sebutan rujukan moral. Nah kalau ibu sendiri mengidentifikasi masalah ini, kira-kira dilema etika atau rujukan moral gitu dari sisi ibu? Kalau menurut ibu dilema etika ya. Karena dilema etika karena di sini yang ibu lihat itu dari segi beliau dan juga dari segi kualitas pembelajaran. Jadi pada saat ibu harus mempertahankan beliau, artinya pembelajaran akan terkembangkan gitu. Tapi kalau misalnya ibu melepas beliau juga, ibu harus mencari pengganti ya yang akan, nah itu yang berarti ya ibu harus konsultasi nih, karena kan apalagi aturan sekarang harus konsul ke dinas untuk mengangkat guru pengganti. Jadi menurut ibu sih ini dilema etika. Ibu sudah mengidentifikasi ya, ini termasuk ke dalam dilema etika karena melihat dari sisi dua sisi yang menurut ibu dua-duanya nih benar gitu ya, dan menimbulkan dilema sendiri buat ibu ya. Nah kalau sekarang ibu sudah memutuskan bahwa ini ada dilema etika, bagaimana nih ibu kemudian menjalankan keputusannya gitu, pertimbangannya seperti apa gitu dalam mengambil keputusan dalam hal ini, ada nggak? Ada. Jadi saat itu tuh ibu otomatis harus koordinasi lah ya. Waktu itu ibu koordinasi dengan dinas apa yang harus ibu lakukan, dan alhamdulillah awalnya sih karena simak ya teh. Jadi karena kita kan harus simak ya absensi itu. Jadi dan simak kan kalau pagi beliau itu bisa simak pagi-pagi, jadi nggak masalah.
Nah, tapi siangnya nggak bisa karena kondisinya yang tidak memungkinkan sampai jam 3 gitu ya. Akhirnya yang beliau jam 12 juga sudah pulang. Setelah selesai mengajar atau jam anak-anak pulang, beliau juga pulang. Bukan karena malas, bukan, tapi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menunggu sampai jam 3. Nah, berkaitan dengan SIMAK, yang otomatis artinya ibu harus berkoordinasi dengan dinas kan, bahwa ibu memiliki kondisi guru yang seperti itu. Dan ibu mendapatkan angin segar. Jadi, ya alhamdulillah kepala bagian umum itu beliau mengatakan bahwa Bu, nggak apa-apa, ajukan cuti saja kalau memang yang bersangkutannya bersedia. Gitu, beliau bilang seperti itu. Maksudnya cuti gimana Kak? Cuti, kan setahu ibu kalau cuti mah 1 hari 2 hari gitu, paling lama setahun juga 12 hari. Nah ternyata, dan ibu baru dapat informasi itu ya, itu juga merupakan pembelajaran buat ibu ya. Ternyata bagi yang sakitnya memang betul ya, maksudnya sakit yang berat dan memang berkelanjutan gitu, pengobatan yang terus menerus gitu. Nah itu diperbolehkan untuk cuti gitu. Nah itu cuti sakit asal ada surat dokter, dan surat dokter yang maksudnya jelas lah ya, pasti diagnosanya apa gitu kan. Kebetulan beliau itu diabetes dan juga sering sesak nafas gitu kan. Jadi yang membuat beliau sering lelah itu karena sesak nafas. Setelah diperiksa sepertinya di paru-parunya ada flek ya. Jadi otomatis itu jadi angin segar buat ibu. Alhamdulillah setelah ibu sampaikan ke beliau sempat nangis, bukan sempat ya, beliau menangis. Cuma aku Bu, kalau saya, tapi gaji saya ngaruh nggak ya, pasti ya, nggak ingat kan. Kalau misalnya, berarti beliau itu juga khawatir gitu kalau misalnya ada pertimbangan. Nah dengan gajinya ya, ternyata setelah ibu konsul dengan dinas, kalau yang cuti sakit itu tidak maksudnya gajinya tetap utuh. Ya namanya orang sakit itu siapa yang mau kan, ya jadi tidak ada pengurangan, hanya ditunda saja karena tunjangan daerahnya yang ya itu berkurang. Jadi yang biasanya full 100% jadi cuma setengahnya atau 50%. Nah akhirnya beliau juga sebetulnya dengan berat hati ya, akhirnya ibu juga kesepakatan antara kami ya, saya dengan beliau memutuskan untuk cuti sakit terus sampai beliau betul-betul sembuh. Itu sih. Jadi kalau saya tangkap itu sudah menjalankan prosedur mungkin ya dari bagaimana sih harus menjalankan keputusan yang akhirnya diambil gitu. Mungkin ini prosedur yang diambil berdasarkan kasus tertentu. Iya, betul. Kalau misalnya prosedurnya kita tarik ke kasus yang umum gitu Bu, prosedur untuk membuat sebuah keputusan yang baik menurut Ibu itu seperti apa? Menurut ibu yang pertama itu kita harus melihat suatu kasusnya itu dari berbagai sisi. Jadi jangan pernah melihat satu kasus itu dari satu sisi. Jadi banyak ada, kita memikirkan tidak hanya dampak bagi kita, tapi bagi yang bersangkutan atau yang bermasalah ataupun situasi sekitar. Jadi ada perasaan yang pasti akan terpengaruhi, pemikiran kita yang akan terpengaruh, terus orang-orang yang di sekitar juga yang akan terdampak. Otomatis prosedur yang pertama menurut ibu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Yang pertama adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya, yang kedua berdiskusi gitu ya, selain mencari informasi tapi berdiskusi atau mencari beragam solusi. Jadi solusi ibaratin ada ini solusi A, B, C gitu ya. Nah, jadi yang mana yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya, dan yang mana yang lebih berdampak. Kalau misalnya memang semuanya ada dampak buruknya nih gitu ya, ada positif negatifnya, ya berarti yang meminimalisir yang negatifnya gitu. Dan yang apalagi hal kan kalau di sekolah pasti berhubungan dengan yang orang. Setuju sekali. Jadi Ibu sebenarnya sudah memperlihatkan dan mempertimbangkan prinsip dari pengambilan keputusan ya. Jadi ada berbagai hal, entah itu berbasis peraturan maupun berbasis rasa peduli gitu ya. Ibu tadi garis bawahi rasa peduli gitu ya. Karena ada berbagai macam pihak nih yang Ibu hadapi gitu kan. Tadi kan sudah dijabarkan nih beberapa prosedurnya. Menurut Ibu yang paling efektif dari semua prosedur itu yang mana? Kayaknya semuanya juga harus efektif karena berhubungan iya gitu ya. Jadi kalau ditanya yang paling efektif, tapi memang kalau menurut ibu kita ada saat di mana harus mengambil keputusan dengan cepat. Ada saat di mana ada masalah dan kita harus mengambil keputusan itu dengan cepat
dan tidak bisa ya udah nanti nggak bisa. Nah biasanya yang paling efektif itu berdasarkan apa? Iya, kita kembali lagi ke aturannya. Karena walaupun kita mau peduli, tapi ya aturan mengatakan begitu gitu. Jadi ya itu yang biasanya kita lihat. Kalau perasaan itu yang biasanya kita perlu hati-hati gitu ya dalam Pertimbangannya lama gitu. gitu. Nah, tapi kalau yang berdasarkan peraturan kan Peraturannya jelas nih. nah Iya. gitu. Jadi kalau keputusannya Efektif harus ya. cepat, ya kita ambil yang berbasis Berdasarkan peraturan. Setuju. Luar biasa Bu. Nih karena banyak sekali prosedurnya Bu ya. Tadi Iya. berbasis peraturan, mempertimbangkan kepedulian, rasa kasihan, Empati. mungkin ya empati banyak banget ya Bu ya. Ada nggak sih Bu tantangannya atau hal-hal yang paling sulit dari pengambilan keputusan itu? Ada. Apa Karena saat menyampaikan keputusan itu Oh iya, menyampaikan dengan nyaman, hati-hati tanpa ada yang tersakiti ya, ataupun tersinggung. Jadi kalau tantangannya menurut Ibu, terutama di kasus yang tadi ya, ketika guru tersebut, Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu cuti saja, itu berat. Jadi mengatakan bahwa ya udah sebaiknya Ibu cuti saja itu Ibu bener nggak sih? Jadi ada kekhawatiran langkah Ibu udah betul nggak? Walaupun memang ini kan tadi balik lagi berdasarkan peraturan, beliau tetap harus simakkan berdasarkan peraturan, beliau harus masuk setiap hari gitu. Kalau misalnya memang mau full atau tapi karena kondisinya seperti itu ya artinya Ibu juga harus mengambil keputusan yang tepat, dan yang tantangan terberatnya adalah menyampaikan keputusan. Untuk khusus kasus ini ya, karena kasus yang lain jelas berbeda. Berarti sekarang nyambung nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ya, karena ketika Ibu ingin memutuskan sesuatu, ada jadwal tertentu nggak sih Bu gitu? Atau saya kalau ada kasus harus diselesaikan hari ini juga gitu? Atau kalau dari sisi Ibu harus ada sesuatu ini yang harus dipertimbangkan dulu gitu? Atau bagaimana nih menurut Ibu? Sebetulnya tergantung kasusnya ya. Jadi ada kasus yang memang harus hari itu juga diselesaikan, tapi ada juga yang memang kita harus jadwalkan. Banyak kasus gitu ya yang memang kita harus hati-hati gitu ya, otomatis ini penentuan seperti contoh mau ada ekskul misalnya, atau ya kita tuh pertama otomatis kapan kita harus diskusi dengan orang tua, kapan kita harus itu ada penjadwalan. Tapi kalau ada saat dimana ya kita harus ambil keputusan saat itu juga ada. Jadi tergantung kasusnya, situasinya gitu ya. Ya Bu. Tadi saya sempat Ibu tadi sempat menjelaskan tentang tantangannya gitu ya. Sekarang saya ingin melihat sisi dari ada nggak sih Bu faktor ataupun sosok yang menurut Ibu ini bisa nih dijadikan tempat untuk mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan itu. Kalau contoh menurut Ibu teladan Rasulullah ya. Jadi panutan ya betul. Tapi kalau disebut contoh ya, tapi memang iya sih Teh. Jadi kadang kalau misalnya Ibu mau mengambil keputusan sesuatu, Ibu suka mengatakan Rasul kalau misalnya menyelesaikan masalah ini gimana sih gitu ya. Jadi karena kan apalagi dalam agama kita harus betul-betul hati-hati, apalagi keputusan itu yang harus melibatkan banyak orang. Dan menurut Ibu Rasulullah sudah memberikan banyak orang yang tepat. Luar biasa. Ibu sudah menyentuh dari uji keputusan dari sisi pengambilan keputusan panutan. Jadi Ibu mungkin mengembalikan lagi ke sosok panutan menurut Ibu yang paling tinggi ya. Iya, terlalu tinggi gitu ya. Tapi itu ideal tuh. Gak ada lagi menurut Ibu. Iya. Siap. Luar biasa nih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari sekian banyak kasus yang selama ini Ibu sudah hadapi, beberapa keputusan yang Ibu ambil gitu, hal yang menurut Ibu ini merupakan hal yang perlu direfleksikan dan ada sisi pembelajarannya buat Ibu gitu apa sih? Kalau menurut Ibu setiap permasalahan itu ada hikmahnya. Termasuk tadi pada saat Ibu ternyata bisa cuti gitu. Itu juga pembelajaran buat Ibu ya. Jadi menurut Ibu dengan ada suatu kasus Ibu akan mengetahui hal baru. Pertama ya. Yang kedua, Ibu akan lebih terbiasa untuk berdiskusi dengan orang lain, atau ya kita berkolaborasi ya dalam pengambilan keputusan, karena kan kita ambil keputusan juga harus melihat banyak sisi dan juga melibatkan banyak orang. Iya.
luar biasa. Ada banyak hal yang sekarang bisa saya pelajari ternyata dari sisi kasus yang lebih kontekstual, melibatkan pengambilan keputusan yang memang sudah diputuskan gitu. Banyak hal sekali yang bisa saya ambil dari sesi wawancara